Berikutnya ada pertanyaan dari Dedi Iskandar. SKA yang saat ini diterbitkan oleh LPJK itu akan berlaku sampai kapan ya, Pak Riko? Nah, terus apakah sesuai masa berlakunya? Karena kan tiap orang pasti masa berlakunya beda-beda nih. Nah, terus ada yang mau bikin SKA misalnya, gue mikir-mikir dulu. Apa nanti aja gue bikinnya setelah ini berubah segala macam. Nanti gue bikin tiba-tiba harus berubah lagi dan sebagainya. Bikin aja. Tapi berarti ketika perubahan terjadi itu gimana cara mereka merge-nya? Karena dia dokumen negara, disahkan oleh negara gitu ya. Ini kan payung hukumnya kan Undang-Undang 1899 disempurnakan jadi Undang-Undang 2 2017 gitu ya. Kemudian sekarang masuk lagi di Undang-Undang CK. Normanya bahwa yang dahulu untuk SK arsitek gitu ya tetap berlaku sebagaimana masa berlakunya. Jadi kalau misalnya nanti berlaku sampai dengan 2023, maka dia tetap berlaku sebagai 2023. Jadi di aturan peralihan disebutkan begitu. Aturan peralihannya nanti SRA tetap berlaku. SKA tetap berlaku gitu ya. Tapi nanti bisa juga dalam prosesnya itu ada proses seperti tukar guling gitu ya. Jadi SK arsitek menjadi SRA. Gitu. Okay. Lalu ada juga pertanyaan lagi dari Pak Cahyo Widodo. Simpel nih harusnya. Nasib IAI gimana dengan adanya UCK? Gini-gini aja? Apa tambah baik atau ya udah aja lah ya? Kalau saya sih optimis, insya Allah tambah baik. Karena ketika penyusunan, saya bicara ini ya, ketika undang-undang omnibus wacananya mengemuka, lalu terkait dengan undang-undang arsitek, IAI yang langsung pertama kali diajak bicara. Dan bagaimana mengaturnya. Seperti yang saya sampaikan di awal gitu. Hal-hal apa aja sih yang jadi pintu masuknya undang-undang CK untuk arsitek? Kemudian bagaimana kita berdiskusi, menyampaikan data. Jadi prinsip kami sih ya kita buka aja datanya gitu. Jadi basis argumentasi ketika kami menyampaikan itu cukup jelas gitu ya. Nah akhirnya itu yang bisa difahami oleh pemerintah, Kementerian PU, Kementerian Perekonomian. Nah, oleh karenanya seperti halnya yang di draft yang muncul yang teman-teman sudah terima ya. Karena sekarang kan sudah nggak ada polemik mengenai versi yang mana, karena sudah ada nomornya, sudah ada lembaran negaranya, sudah dikunci di situ. Maka kewenangan di IAI justru tetap yang dahulu sejak awal kita perjuangkan ada di provinsi, maka kami memperjuangkan itu tetap ada di provinsi. Itu maksudnya kan tadi kan itu ya, lisensi mau ditarik ke pemerintah pusat. Nggak boleh. Nah, itu memang sempat muncul wacana ditarik ke pemerintah pusat. Justru kami melihat jangan begitu, karena ini justru pengaturan idealnya ada di provinsi. Oke, ada pertanyaan lagi, lampiran undang-undang, ini dari Indra Bakti Sangalang, ada sedikit pertanyaan ya. Lampiran Undang-Undang Republik nomor 23 tahun 2014 ada poin D. Halaman 18 ada tertulis sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan besar pada pemerintah pusat, kemampuan menengah pada pemerintah provinsi, dan kemampuan kecil pada pemerintah kota atau kabupaten. Fokusnya pada orang yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU. Apakah aturan ini juga berkaitan atau enggak? Ini juga berlaku nggak sih dengan profesi arsitek gitu? Nah, menariknya sebenarnya gini. Jadi waktu menyusun PP kita dibanding-bandingkan antara antara SKK, SRI, dan SRA. Memang sempat ada diagram yang seolah-olah SRA itu rumit, padahal enggak. Jadi saya ngambil contoh juga kemudian untuk membandingkannya. Contoh kalau karena di amanah undang-undang arsitek tidak dikenal penjenjangan, gitu ya, seperti yang ini, gitu. Jadi SRA itu tidak ada jenjang, tidak ada muda, madya, utama. Maka yang disebut arsitek adalah arsitek, karena juga itu menjadi
kelaziman di profesi arsitek di negara lain. Di negara lain nggak ada yang dikenal kemudian muda, madya, dan utama, gitu. Nggak ada yang dikenal penjenjangannya. Tinggal masalahnya portfolio dan pengalaman kerja. Itu yang menjadi pembeda. Penjenjangan gimana? Maksudnya penjenjangannya justru di PTB ya, bukan di SRA-nya. Nah, IPTB kemungkinan ada jenjang, tapi maksimum 2. Gitu. Karena dahulu sempat tuh Jakarta tuh pengen bikin IPTB jenjangnya sampai 20. Pening nggak? Jadi pernah teman-teman Jakarta tuh diundang sama PTSP Jakarta membahas wacana bagaimana jika kemudian kelasnya IPTB itu jadi banyak. Ada A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1. Waduh, pening deh. Justru kita bilang, jangan. Justru semangatnya IPTB-nya justru juga penjenjangannya nggak banyak gitu ya. Karena kita ngelihat bahwa kompetensinya arsitek sudah kompetensi arsitek kan sebenarnya satu ya. Nah, sebenarnya penjenjangan ini kan dikaitkan sama remunerasi. Selalu dikaitkan dengan remunerasi sebenarnya. Padahal kalau dibicara kemampuan, ketika seseorang dinyatakan kompeten, maka dia berkompeten. Gitu sih. Oke. Lalu, apa ada pertanyaan lagi nggak? Berdua aja nih, nggak tadi ada Bang Piar sih. Mas Libradi mau bergabung nggak? Saya nambahkan sedikit mungkin, Mbak Tatiana. Oke. Yang tadi sampaikan gitu ya. Jadi kalau SRA sebenarnya karena udah ada penjenjangan jadi lebih mudah. Kalau misalnya SKK utama itu kan harus pengalaman berapa 10 tahun atau lebih atau 12 tahun untuk bisa mendapatkan utama. Kalau kita kan sebenarnya pendidikan, profesi, magang, setelah magang uji kompetensi dan itu kan setara utama gitu. Nah, yang awalnya dianggap harus gini, ada norma yang disampaikan secara implisit, ada norma yang disampaikan secara eksplisit. Jadi kalau di norma undang-undang jasa konstruksi hanya uji kompetensi. Padahal uji kompetensi dalam normanya itu harus mengikuti aturan mengenai LSP. Dan LSP menetapkan ketentuan seperti halnya LPJK. Untuk SKA muda kan harus pengalaman 3 tahun. Iya. Jadi sebenarnya secara usia, jadi kalau misalnya lulus gitu ya, lulus pengalaman 3 tahun baru bisa dapat muda, kurang lebih sama. Kita lulus PPAR, magang, baru bisa uji kompetensi. Nah, kalau di SKK membuat penjenjangan muda, madya, utama, kalau kita enggak, udah sekali uji kompetensi dan dia kompeten, dan itu dari setara dengan muda sampai utama. Nggak ada. Oke, makasih Pak Riko. Jadi kita kebanyakan yang berdampaknya ke ini ya, ke definisi jelas berdampak. Yang menurut saya ketika definisinya lebih detail, ya emang lebih baik sih dibandingin undang-undang yang waktu awal keluar. Terus masalah lisensi juga, terus dokumen-dokumen yang sifatnya perencanaan, yang tadinya semuanya sifatnya lebih ke apa? Maksudnya nomenklaturnya berubah sih. Maksudnya dan juga yang tadinya peraturannya menteri lebih sektoral, terus lebih ke pemerintah pusat ya, walaupun ujung-ujungnya sama lagi masuknya ke organisasi daerah gitu ya. Terus saya mau tanya sebenarnya ketika waktu Omnibus Law nggak awal sih, sebenarnya IAI itu di fase mana sih bisa involve di pembentukan Omnibus Law? Apakah cukup andil atau ternyata ya udah enggak gitu? Karena kan Omnibus Law bahasannya juga banyak ya, ada hubungannya sama AMDAL dan sebagainya ya. Saya nggak tahu, maksudnya ya kalau misalnya kita dari arsitek pasti AMDAL cukup potensial untuk dibahas gitu. Tapi apakah saya pengen taunya di fase mana sih AI ini involve untuk pembentukannya itu? IAI
hanya terlibat aktif dan tidak pernah dan selalu bergandengan tangan dengan PU gitu ya, terkait dengan undang arsitek. Oke. Jadi tapi seperti yang saya sampaikan tadi, terkait dengan undang-undang gedung kita dilibatkan di awal, makanya kemudian bisnis prosesnya sampai tadi persetujuan bangunan gedung dan penilai ahli itu bisa kita masuk, kita bisa usulkan gitu ya. Tapi terkait dengan yang lain kan banyak klaster ya Mbak Tatiana, dan ya itu nggak terlibat di sana gitu. Jadi ya untuk klasternya undang-undang arsitek kita masuk. Untuk jasa konstruksi kita nggak ikut-ikut. Untuk bangunan gedung kita diminta, untuk cagar budaya kita dimintakan saran. Untuk bangunan gedung di awal gitu, tapi ketika penulisan norma lanjutannya kami tidak dilibatkan. Tapi karena memang untuk menyusun yang undang-undang arsitek aja itu kan ngabisin energi yang lumayan, gitu. Nah, memang saya pribadi punya catatan untuk norma-norma lain di luar pengaturan terkait sama undang-undang arsitek di undang-undang Cipta Kerja ini. Tapi ini pendapat saya pribadi ya, gitu. Sebagai IAI saya nggak, sebagai pengurus IAI saya nggak menyampaikan. Tapi ini ada saya punya catatan. Tapi mungkin baiknya kita lakukan seminasi. Jadi kita lihat bagaimana seminasinya. Jadi termasuk AMDAL sebenarnya itu menjadi kekhawatiran. Jadi sebenarnya gini. Tapi mungkin kalau boleh menjadi kita kembali ke arsitek, cerminan kita, itu sebenarnya kan masuk dalam kaidah tata laku dan kode etik arsitek. Di mana sebenarnya ada kewajiban kita kepada masyarakat, ada kewajiban kita kepada lingkungan gitu. Jadi apapun itu kita nggak bisa lari, dan itu bagian dari kaidah tata laku arsitek dan kode etik arsitek, kode etik profesi kita. Gitu Mbak Tatiana. Baik. Tapi oke, nggak jadi saya lanjut. Tadi saya pengen nanya sebenarnya gimana cara kita make sure kalau misalnya anggota kita tidak melakukan atau tidak melakukan kelalaian yang sebenarnya nggak tercover sama UU Cipta Kerja ataupun UU Arsitek gitu kan, karena kan masih di develop terus. Tadinya seperti itu. Ya baik. Ini ada pertanyaan dari Emmanuel Wicaksono. Pak Riko mau nanya sebagaimana yang digaungkan di berita bahwa UCK ini menyatakan bahwa kini untuk mendirikan badan hukum seperti PT menjadi tanpa modal dengan persyaratan jauh lebih mudah. Mungkin aturan ini ditujukan bagi UMKM. Apakah ini juga bisa diterapkan dalam pendirian badan hukum Biro Arsitek? Nah, ini yang justru kita perjuangan berikutnya. Dimulai dengan Undang-Undang 6. Karena gini teman-teman, di kita semua dianggap PT, biro. Padahal harusnya kita mengenal biro itu sebagai firma kan, architectural firm. Tapi ada nggak firma? Dahulu kita memang ada biro ya, ada biro. Jadi Birano itu kan biro arsitek Ahmad Lukman. Siapa lagi ya kemudian menyatakan dirinya biro gitu ya. Tapi ya akhirnya walaupun even Birano jadi PT juga, karena ada undang-undang PT-nya, dan itu akhirnya menjadi syarat. Gitu. Saya akan menyampaikan satu mengenai badan usaha, yang satu lagi kemudian bagaimana kita bekerja sebagai individual konsultan individu. Nah, justru ini yang perjuangan kita berikutnya, karena kalau kita kan arsitek, ambil contoh deh gini, ketika City Opera House, John Uzon, dia itu individu loh, bukan PT. Dia cuma berapa orang itu bironya. Jadi dia bukan private limited seperti yang ada di Singapura atau perseroan terbatas seperti Indonesia. Tapi dia memenangkan sayembara itu dan bangunannya terbangun, dan itu menjadi kebanggaannya Australia sampai hari ini kan. Itu yang sebenarnya bisa menjadi kilasan bagaimana kita melihat. Kalau PT itu kan persekutuan modal. Jadi yang tergantung sama siapa yang punya modal. Tapi arsitek kan persekutuan keahlian. Berbeda dong. Modal besar kita bukan uang, bukan kapital. Tapi modal besar kita kreativitas, pemikiran. Nah itu makanya kemudian Uzon bisa menang.
gitu kan? Bukan karena kemudian coba lihat modal usaha Anda, kan gitu. Kalau ngelihat PT kan basisnya modal usaha, dan sayangnya lagi PT biro arsitek bentuknya PT di Indonesia itu bisa dimiliki oleh siapa saja, nggak harus arsitek kan. Saya nemuin banyak sekali PT yang dimiliki bukan arsitek. Dan ada kemudian arsitek yang dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana ketika bekerja pada orang lain yang SKA-nya punya dia, tapi kemudian dia tidak berkontrak. Dia bekerja pada PT yang bukan arsitek. Nah, justru ini yang menjadi poin pentingnya di Undang-Undang 6. Kita melihatnya bisa memungkinkan individual consultant. Makanya kemudian sebenarnya IAI secara sikap tidak ingin turut larut terlalu jauh dengan Undang-Undang 2 2017, Undang-Undang Jasa Konstruksi. Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi disebutkan sebenarnya kalau konsultan individu itu boleh, tapi untuk pekerjaan yang berbiaya murah dan berteknologi sederhana. Dengan demikian kan sebenarnya yang seperti udzon nggak akan kejadian kalau kita menggunakan norma itu. Makanya kemudian kita justru pengen kuat ada di Undang-Undang 6 2017 gitu ya. Nah, makanya ya terkait sama PT memang akhirnya kita beberapa ngikut. Nah, justru nanti menjadi PR-nya Dewan Arsitek Indonesia untuk bicara dengan LKPP, bicara dengan penyedia jasa, lembaga ini ya. Jadi kalau terkait sama LKPP, lembaga kok saja lupa. Jadi kalau proyek-proyek itu kan seringkali kan dikelola sama LKPP gitu ya. Jadi kita ngelihat untuk ini sebenarnya kalau bisa ke depan itu tidak disyaratkan PT. Jadi individual consultant boleh. Nah, sebenarnya kan presiden yang kita gunakan di Sayembara BI Solo tahun 2000 berapa itu ya? Saya lupa. Udah lumayan lama. Yang menang Pahan awal. Tapi itu kan sayembaranya perseorangan sebenarnya. Nah, ketika itu sayembara 2 tahap, kemudian Pahan menang, tapi kemudian berikutnya pada tahap kedua harus memastikan bahwa dia bisa terbangun. Maka kemudian Pak Han menggandeng Arkoning. Gitu. Nah, itu yang mungkin bisa kita lakukan sebenarnya. Jadi justru yang kita akan bersaing di sisi kreativitas, di sisi desain, bukan di sisi modal. Itu yang menurut saya menjadi penting. Karena kalau PT kan nanti ada kelasnya lagi tuh. Iya. Ada SBU-nya, ada kelasnya lagi. Dan itu semuanya terkait modal, terkait sama pengalaman lampau dan yang lain-lain. Pengalaman lampau ya terkait sama modal juga. Gitu. Kurang lebih. Oke. Mau nambahin atau mau menanggapi? Di unmute dulu. Oh ya. Suara saya bisa masuk ya? Iya. Ini terkait persyaratan administrasi ya. Mungkin pengalaman misalnya nih menang sayembara nih sebagai perorangan, tetapi dalam proses pendetailan bikin DED-nya ternyata apa yang kita punya kualifikasinya tidak dianggap tidak bisa walaupun kita punya SKA. Karena kan di situ misalnya untuk bikin DED kan harus harus konsultan dengan berbadan hukum, dengan dia punya SUJK dan lain-lain lah. Dan akhirnya yang menang sayembara itu akhirnya dia tidak bisa mengerjakan DED itu dan akhirnya dilempar ke yang lain. Padahal kan nilai DED juga lumayan besar gitu sih. Mungkin pengalaman saya sih gitu ya. Jadi akhirnya dilempar ke orang lain. Walaupun di situ kita dinyatakan sebagai tim ahli ya, walaupun ya nggak segitunya juga ya. Jadi mungkin pengalaman cuman sekedar ini aja sih, masukan aja gitu. Ya silakan Pak Riko. Ya Mas M, justru itu yang ingin kita benahi. Tapi memang perlahan ya, gitu. Kita urai satu persatu, Mas Immanuel. Jadi pertanyaan justru itu jadi poinnya. Karena kalau sayembara, kemudian adalah banyak sayembara kita yang begitu kan, kemudian konsultan DED-nya udah ditunjuk gitu, baru kemudian disayembarakan. Akhirnya nanti keterlibatannya si arsitek di situ yang menjadi tenaga ahlinya di konsultan DED, yang kemudian ya tergantung terserahnya si konsultan itu aja, kemudian mau ngelolanya sebagaimana gitu. Ada banyak pertanyaan lagi, kemudian itu karya itu menjadi dianggap karyanya siapa tuh?
Jadi kan ada kekayaan intelektual isunya, ada banyak hal, ada penghargaan terhadap si arsiteknya yang menjadi isu. Nah, kalau menurut saya sebenarnya model yang ideal itu model seperti BI Solo. Jadi arsiteknya yang menggandeng. Jadi bukan ditentukan dahulu konsultan DED-nya, tapi misalnya kalau misalnya Mas Immanuel sebagai pemenang DED, pemenang Sembara, kemudian nanti yang mengembangkan sampai ke gambar lelang, gambar konstruksi, apabila tidak mampu sendiri, maka mengajak kerjasama pihak lain, dan itu yang ditentukan oleh arsiteknya, seperti presidennya Sembara BI Solo, dan terbangun kan, sudah terjadi. Memang nggak semua Sembara bisa didekati begitu ya, tapi justru kita pengennya begitu gitu, dan itu yang selalu kita coba perjuangkan. Harapannya kemudian hari semakin lama semakin baik, Mas Immanuel. Sama mungkin kayak kalau pemerintah ya, Pak Riko, kalau misalnya kita dapat proyek dari pemerintah, banyak kan mereka maunya harus PT. Ya oke, license-nya dari kita, tapi kita mau nggak mau harus pinjam bendera gitu kan dari orang lain. Pokoknya yang penting masalahnya legalnya itu sangat kaku ya, proseduralnya. Harus ada A sampai Z, dan itu harus ada semua gitu. Itu saat ini kan? Nah, ya, kedepannya yang ini kita ingin lihat. Kita sekarang punya payungnya Undang-Undang 6. Nah, sebenarnya kami bersama IAP, jadi Ikatan Ahli Perencana, itu juga sekarang sedang gerilya untuk tadi kita bicara kalau firm itu gimana ya? Firm ini kalau Indonesia sekarang yang lazim digunakan untuk firma hukum ya. Gitu. Iya, iya. Gitu. Nah, sekarang firm untuk arsitektur, firma untuk arsitektur. Nah, IAP bersama IAI lagi coba gerilya ke PU, dan kalau IAP tentu akhirnya ke ATR BPN ya. Dan Bappenas biasanya kalau IAP. ATR BPN, PU, Bappenas gitu. Mereka lebih lebar lah itu stakeholder yang perlu diperhatikan. Sedikit pesan untuk yang sudah hadir, tolong isi form di link chat agar mendapat sertifikat. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan dari Dadan Mulyana. Ini balik lagi ke SKA dan SRA tadi ya. Kalau misalnya punya SKA bisa secara otomatis dapat SRA. Yang tadi yang masalah pengalihannya itu kali ya. Pengalihannya itu kan seperti apa sih? Oke. Kalau pengalihannya pertama prinsipnya non diskriminatif. Jadi SKA IAI atau non IAI, bukan SKA IAI karena IAI tidak ngeluarin SKA gitu. Tapi anggota IAI yang ber-SKA dan non anggota IAI yang ber-SKA diperlakukan sama. Kan non diskriminatif kan? Jadi SKA mau dari mana aja ya udah, pokoknya selama itu legal itu diakui. Nah, dalam prinsip non diskriminatif itu juga tentu akhirnya perlu dilihat kesetaraannya. Apakah ketika proses mendapatkan SKA-nya sudah mengikuti penataran kode etik? Siapapun ya, kan non diskriminatif nih. Maka belum, maka diwajibkan untuk mengikuti penataran kode etik. Dan itu harus di IAI provinsi kan. Jadi itu menjadi syarat untuk perpanjangan SRA. Karena kan kalau yang sekarang kan tukar guling kan, tapi berikutnya kalau yang belum ada nanti checklist lagi. Sudah penataran kode etik belum? Oh, belum. Ya udah ikut dulu baru bisa perpanjangan. Kalau terus untuk utama kita ngelihat yang tinggi ya. Utama itu kan harus pendidikan strata keprofesian 1 sampai 6. Udah belum? Maka belum, berarti ikut ya. Nanti untuk perpanjangan ikut sampai 6 gitu. Dan itu ada di IAI provinsi. Jadi kalau kita bayangin sekarang kan ada kurang lebih 20.000 yang pemegang SKA non IAI gitu ya, non anggota IAI. Kalau akan memperpanjang, kalau sekarang anggaplah 50%-nya dibagi dengan 34 provinsi, maka kita punya sekian ratus pemohon untuk kegiatan di IAI provinsi seluruh Indonesia untuk perpanjangan SKA, dan itu mudah-mudahan harapannya juga teman-teman provinsi bisa bersiap-siap
dan menyiapkan energi, karena sekian banyak itu saya yakin itu jadi akan membutuhkan mensyaratkan energi yang nggak sedikit. Gitu Mbak Tatiana. Baik. Terus ada pertanyaan juga dari Putra Fajar Perdana. Dewan Arsitek yang dibentuk apakah dari beberapa perwakilan provinsi atau disaring berdasarkan kompetensi tertentu di bawah IAI nasional? Jadi siapa sih sebenarnya yang milih orang-orang itu juga kriterianya seperti apa? Sesuai dengan kita buat Rapimnas di Semarang. Saya lupa itu tahun lalu 2019, di mana di hasil dari Rapimnas itu PN meminta masukan nama-nama dari pengurus provinsi, usulan nama yang datang dari provinsi. Jadi namanya bisa dari mana aja gitu. Misalnya IAI Banten mengusulkan anggota IAI Jogja, itu mungkin gitu ya. Tapi usulannya dari Banten gitu. Karena kan kita bicarakan nasional kan. Yeah. Maka itu yang kita jaring, ada kemudian terjaring, lupa saya itu ada 39 nama kurang lebih gitu yang terjaring di seluruh Indonesia. Nah, kemudian disaring melalui tadi panel ahli yang 10 orang. Kemudian ada assessment melalui assessment center. Assessment center yang kita gunakan itu DDI. DDI ini adalah assessment center yang digunakan juga untuk seleksi direksinya BUMN, seleksi KPK gitu. Jadi kita justru mau lihat nanti dinilai dengan assessment center itu gitu. Nah, kemudian dari penilaian itu kemudian baru ditetapkan beberapa nama yang diajukan kepada menteri. Jadi datangnya justru dari usulan dari kita semua. Lalu ada pertanyaan lagi dari Sotni terkait masyarakat ekonomi ASEAN, apa dampak dari perubahan Omnibus Law terhadap daya saing arsitek Indonesia secara regional? Secara regional mudah-mudahan menjadi lebih baik. Karena dahulu ya, kalau di CCS meeting ASEAN Arsitek itu kalau di negara lain diwakili oleh Board of Architects yang negaranya masing-masing, kita diwakili oleh LPJK. Gitu. Dengan harapannya kemudian karena Undang-Undang 6 kemudian ditegaskan lagi di Undang-Undang 11 2020, maka kita sudah yang bicara pada tingkat regional adalah Board of Architects Indonesia. Gitu. Nah, itu kemudian nanti kita akan membicarakan siapa arsitek asing juga yang bisa bekerja di sini. Sekarang kan seperti tidak ada filter ya. Arsitek asing masuk aja, bisa ngaku-ngaku arsitek kan. Dan nanti arsitek asing yang disebut dengan arsitek asing adalah orang yang terregister di negara asalnya dan kemudian diregistrasi ke Board of Architects di Indonesia. Jadi kalau nggak punya registrasi di negara asal dan berharap kemudian bisa praktek di Indonesia, ini mungkin menjadi sebenarnya yang dilindungi kan publik ya. Jadi bukan hanya kita, bukan hanya profesi kita gitu. Tapi sebenarnya yang dilindungi publik. Tapi kan bisa aja kan tetap berpraktek walaupun minjem misalnya. Nggak tahu ya, pinjam SK ini kan jadi sesuatu yang sangat betul. Tapi minjem SKA adalah poin yang salah satu norma yang disebutkan dalam undang-undang. Apabila seseorang ada arsitek yang kemudian meminjamkan SRA-nya, memperjualbelikan SRA-nya, itu kena sanksi. Sanksinya bisa sampai pencabutan. Bisa sampai ya, gitu. Tapi tentu nggak ada gradasi. Dilihat ada nanti. Peringatan dulu kali ya. Ya, gitu. Jadi ada gradasinya gitu. Tapi bisa sampai begitu gitu. Dan yang nyebut nasional. Iya. Lalu berikutnya ada pertanyaan lagi dari Yulsi Munir terkait kepenataran kode etik. Apabila pemegang SKA sebelumnya sudah mengikuti penataran kode etik, lalu membuat SKA 101 melalui asosiasi lain, pada saat perubahan menjadi SRA, apakah sertifikat penataran kode etiknya masih berlaku atau mengulang lagi penataran kode etik? Dan apakah nanti akan memakai tenaga asesor dari provinsi?
Nah, ini menarik nih. Itu yang mungkin butuh pendalaman lebih lanjut sebenarnya. Kalau prinsipnya non diskriminatif, karena akhirnya dilihat kan administratif ya gitu. Administrasinya terpenuhi semua gitu. Jadi mungkin pada tahap peralihan ini mungkin ya bisa jadi dia tetap kemudian dianggap memenuhi syarat untuk tukar guling itu tadi. Namun kalau kemudian dianggap dalam melaksanakan praktik arsiteknya ada hal-hal yang menyalahi atau ada dugaan pelanggaran terkait dengan kaidah tata laku arsitek, kode etik arsitek, ya silakan kemudian kita punya mekanismenya kan di Majelis Kehormatan Provinsi atau apabila di anggota IAI atau nanti ya melalui Dewan Arsitek Indonesia. Tadi yang kedua apa dari apakah tempat uji kompetensinya tetap di provinsi? Apakah Bu Yulsi mau nanggapin langsung? Mana Ibu Yulsi? Ya, halo. Ya, silakan Bu. Terima kasih Mbak Tatiana. Halo. Ya, silakan. Ya ini terima kasih udah Riko nih atas penjelasannya. Hanya tadi kan ini memang jadi pertanyaan ya soal kode etik ini karena banyak yang teman-teman sudah membuat SKA melalui IAI, tapi nanti akhirnya dia membuat SKA melalui asosiasi lain kan, sehingga kita akan mempertanyakan etikanya terhadap dalam berprofesi. Nah, itu tadi yang makanya saya bertanya soal sertifikat penataran, apakah dia harus mengulang lagi mengikuti penataran. Lalu yang kedua tadi itu kan saya bertanya tentang tenaga asesor di provinsi, apakah tetap akan dipakai. Lalu Ida Ariko kan menjelaskan memang nanti asesmennya tetap di provinsi ya. Hanya ada tambahan pertanyaan sekarang ini, tapi nggak tahu apa masih konteksnya dengan tema acara ini. Apakah asesornya itu nanti tetap asesor yang dahulu, lalu kan sekarang ada kegiatan RTC yang gencar-gencarnya di semua provinsi, dan ternyata saya baru tahu itu adalah untuk mendapatkan sertifikasi BNSP. Nah, saya nggak tahu ini apakah nanti itu kita beda atau memang asesor yang sudah dapat sertifikasi atau nomor registrasi melalui BNSP ini yang akan memang dipakai untuk tenaga asesor yang di provinsi dalam kaitannya untuk STRA ya, ataukah nanti sudah ada wacana begitu Dewan Arsitek ditetapkan akan ada seleksi lagi untuk asesornya gitu. Karena ini memang agak ada rancunya begini. Tapi tadi berpegang ke prinsip diskriminasi juga mungkin ya, bahwa teman-teman asesor yang dahulunya kita rekomendasikan untuk menjadi asesor mengikuti ininya melalui LPJKN, lalu pada akhirnya kemarin mereka malah juga menjadi mengasesmen untuk anggota IAI, tapi mungkin ada juga yang bukan anggota IAI yang mengajukan SKA-nya melalui asosiasi lain kan, tanpa mengikuti aturan panduan kompetensinya kita. Dan berarti katakan karena sistem portofolio mereka nggak peduli apakah ada pembuktian melalui 13 butir kompetensi dan segala macamnya gitu. Karena ini ya kaitannya tadi juga asesor sendiri kita kadang juga mempertanyakan integritasnya terhadap kompetensi yang kita punya ini gitu. Makanya saya bertanya apakah tetap memakai itu ataukah nanti kita memang akan membuat sendiri asesor sendiri yang kita tetapkan sendiri nanti. Terima kasih. Ya. Boleh saya tanggapi ya, Mbak Tatiana? Ya, silakan Pak Riko. Nah, Unice, kalau terkait sama itu sebenarnya kan nanti asesmennya kan melalui LSP kan. LSP-nya ini memang IAI sedang membuat, nanti kita hibahkan ke Dewan. Dan itu masuk di dalam norma pengaturannya di PP.
Tapi tetap normanya itu harus mengikuti aturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangannya termasuk tadi terakreditasi BNSP, termasuk si asesornya terakreditasi BNSP. Jadi sebenarnya dilihat asesor yang terakreditasi oleh BNSP. Yang sekarang kan sebenarnya ada undangan dari LPJKN, LPJKP untuk pelatihannya asesor yang sebenarnya juga menggandeng dari BNSP juga. Nah, karena LSP-nya adalah LSP IAI yang nanti akan kita hibahkan ke Dewan, maka asesornya asesor IAI semua lah. Gitu. Dan tempat uji kompetensinya kan di provinsi, maka asesornya adalah rekan-rekan kita yang ada di provinsi. Rekan-rekan asesor yang di provinsi, tentu syaratnya harus mengikuti syaratnya perundang-undangan. Jadi kalau apabila tadi harus terakreditasi, memiliki sertifikat BNSP, maka itu harus kita penuhi. Nah, ini yang termasuk yang kami sedang data di pengurus nasional gitu ya. Jadi kita mau lihat sebaran asesor arsitek di seluruh Indonesia dan kemudian mendorong teman-teman provinsi untuk melakukan pelatihan asesor gitu ya. Jadi bila mana kemudian tidak ada atau dirasa kurang jumlah asesor arsitek yang dari anggota IAI. Nah, ini sebenarnya bisa juga nanti apakah kita lakukan bersama-sama gitu ya secara nasional atau nanti dilakukan secara mandiri oleh IAI provinsi. Ini yang pendataan yang kami lakukan, mudah-mudahan ini menjadi bahan rakernas sebenarnya. Memang cuma karena pandemi rakernas akan ditunda, sudah tertunda harusnya September kemarin kan, tapi mungkin kita lihat nih kalau karena mungkin memang pandeminya kita masih harus bersabar dalam beberapa saat, mungkin apakah kita akan mencari cara lain bagaimana kita akan melakukan rakernas. Itu mungkin kurang lebih di CC Mbak Tatina. Terima kasih Pak Riko. Mungkin tadi dari Bu Yosi bisa jadi pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini ya. Berarti secara keseluruhan UCK ya hopefully bisa bikin profesi arsitek jauh lebih baik ya. Maksudnya mengkerucut dari apa yang udah pernah dibikin sebelumnya dan menjadi lebih baik dan bisa bersaing jauh lebih baik secara nasional maupun regional gitu. Oke, mungkin saya balikan ke Mufida ya setelah MC. Terima kasih Tatiana. Terima kasih juga partisipasi rekan-rekan semua yang telah mengikuti dialog hari ini. Terpantau via Zoom tertinggi sebanyak 85 orang dan via YouTube tertinggi sebanyak 42 orang. Untuk sertifikat dialog akan kami kirimkan ke Anda melalui email. Atas nama pengurus IAI Banten dan seluruh panitia, kami memohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam acara ini. Segenap panitia, Leonardo sebagai host Zoom dan penanggung jawab acara, Bung Tommy, Nindya, Ferawati, dan Bung Libradi sebagai tim kreatif, dan tidak lupa kepada Bang Aliko sebagai pembicara, Tatiana juga yang sudah memoderatori acara kita, dan saya sendiri Mufida selaku MC, kami pamit undur diri. Salam sehat selalu untuk kita semua, sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum live dari Zoom bisa nyalakan kameranya untuk dokumentasi IAI Banten. Baik. Terima kasih semuanya. Udah? Gimana? Mungkin Kak Vera sudah di... Nggak pakai hitung-hitungan ya? 1, 2, 3 gitu, enggak ya? Pakai hitungan, oke. Siap. Oke, dihitung ya. 1, 2, 3. Senyum. Udah, oke.
Terima kasih semuanya. Jangan lupa isi link presensi ya untuk sertifikat. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak Sekjen, makasih Pak Sekjen. Siap, Pak Ketua. Sampai ketemu, sehat-sehat terus. Siap. Pamit ya teman-teman. Terima kasih Bang Aliko. Ya, Om, thank you Om. Siap, makasih. Assalamualaikum.